Selamat siang, sahabat Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi Solo. Saya Dr. Agus Jati Sunggoro, spesialis penyakit dalam konsultan hematologi onkologi medik. Saat ini saya akan membahas tentang talasemia pada dewasa. Talasemia ini adalah penyakit keturunan ya, harusnya sudah terdiagnosis pada waktu anak. Tapi beberapa itu baru bisa terdiagnosis pada waktu dewasa. Kenapa? Kenapa kok bisa seperti itu? Karena pada waktu anak-anak remaja itu nggak terasa lemes, tidak terasa lemah, letih, lesu, seperti tanda-tanda talasemia. Tapi pada waktu dewasa, kemungkinan karena aktivitas yang lebih tinggi, kemungkinan pada waktu dia ini hamil, kebutuhan oksigen lebih tinggi, maka dia akan terasa lemah, letih, lesu, datang ke kami dengan anemia. Nah, untuk pengecekannya sama seperti penegakan diagnosis pada talasemia pada anak, kita perlu cek dalam hal ini darah lengkap untuk menegakkan bahwa dia anemia, kemudian elektroforesis HB untuk menentukan adanya kelainan dalam sel darah merah pasien tersebut. Jelas akan menurun ke anak, tapi apakah talasemia ini akan menjadi berat atau tidak, itu tergantung dari gen pembawa ayah. Jadi ibu akan membawa gen setengah dari bagian dari untuk anak. Ayah akan membawa setengah bagian gen juga, sehingga kalau ayahnya ini ternyata juga talasemia yang kan, misal talasemia ringan, anaknya dua-duanya akan terjadi talasemia yang berat, jadi kasihan sekali. Sehingga itu perlunya screening sebelum menikah. Maka premarital check up dalam hal ini untuk laki-laki atau untuk perempuan untuk menentukan ada nggak nih talasemia itu penting. Sebenarnya anemia ini kan suatu kelainan di dalam sel darah merah. Jadi produksi sel darah merahnya itu tidak bagus sehingga mudah pecah. Pecahnya itu di dalam limpa, sehingga kalau udah pecahnya banyak, limpanya membesar. Pengobatannya yang satu suportif, dalam hal ini transfusi darah jika memang HB-nya sudah rendah. Yang kedua adalah pengikat zat besi. Kenapa? Transfusi yang terlalu banyak itu bisa menyebabkan kelebihan zat besi. Nah, kelebihan zat besi itu bisa menumpuk di semua organ. Organ di liver, organ di jantung, organ di mana aja. Kalau di jantung menyebabkan gagal jantung, kalau di liver menyebabkan gagal hati, dan di organ-organ mana, maka pada pasien talasemia itu biasanya agak hitam kulitnya. Nah, untuk menanggulangi hal tersebut, maka butuh obat namanya iron chelating agent atau obat pengikat zat besi. Talasemia pada anak yang terdiagnosis pada anak biasanya adalah talasemia mayor. Dalam hal ini, talasemia yang HB-nya rendah banget sehingga dari kecil pun dia terdiagnosis. Sedangkan talasemia yang pada dewasa, itu adalah talasemia anak yang udah berkembang menjadi dewasa atau kasus-kasus baru yang dulu tidak terdiagnosis di anak, baru terdiagnosis pada dewasa. Jadi pada dewasa ini bisa ada dua kemungkinan. Dari dulu udah terdiagnosis, yang kedua baru terdiagnosis. Kalau yang dari dulu udah terdiagnosis, mesti talasemia yang berat nih. Mesti yang butuh transfusinya udah dari dulu butuh transfusi. Tapi kalau yang baru terdiagnosis, dia nggak kerasa apa-apa nih. Ada satu pasien datang dengan ibu hamil, HB-nya 9, setelah dievaluasi ternyata talasemia. Nah, seperti ini kasus yang pada dewasa biasanya nggak ketahuan dan biasanya ketahuan pada saat medical check up nih. Misalnya pada mau ngelamar kerja medical check up, biasanya pada tadi hamil dan lain sebagainya. Kalau bisa sembuh enggak, yang disebut sembuh itu kan kalau orang batuk pilek, habis itu minum obat batuk pilek, nggak minum obat lagi. Nah, ini nggak bisa kayak gitu tuh. Karena memang selnya ada kelainan, sehingga mudah pecah. Sehingga ya terapi suportif aja dalam hal ini transfusi sama minum obat agar tidak terjadi penumpukan zat besi yang terlalu banyak. Pasien talasemia itu juga bisa hidup secara normal sih. Dalam hal ini bisa bekerja, bisa aktivitas secara normal. Ya, nomor satu, harus kontrol rutin ke dokter untuk evaluasi. HB-nya udah turun belum? Butuh transfusi enggak? Nomor dua, zat besi tingginya seberapa? Sehingga harus cek ferritin rutin. Sehingga harus minum obat iron chelating agent. Jadi, pasien talasemia bisa bekerja atau beraktivitas seperti biasa. Jika ingin konsultasi lebih lanjut dengan saya Dr. Agus Jati Sunggoro, saya siap di Rumah Sakit Un Kandang Sapi. Terima kasih.